Kelebihan. Oke, warga Bandung, perkenalkan. Nama aku Erga. Muhammad Dava. Aku Sugi. Nama aku Desi. Nama aku Risma. Nama aku Zaki. Aku Muti. Dipanggil Zilan. Aku Farah Sandas. Brian Muhammad. Kenalin nama Dia. Aku Hilmi Hanifah. Aku Felicia. Saya Joshua Galilea. Aku Dita. Panggil aja Sunda. Nama aku Vena. Saya Alvin. Nama aku Adam. Kenalin nama saya Ojan. Di Bandung Internasional, salah satu bagian dari tim konten kreator. Dari konten kreator spesialis podcast. Data researcher. Konten kreator, storyboard spesialis. Graphic designer. Sebagai web developer di sini. Tim multimedia. Data researcher. Sebagai graphic designer. Content creator, spesialis TikTok dan juga Instagram. Social media officer. Tim multimedia. PR dan sekretari. Copywriter. Business development. Sebagai content manager. Tim multimedia. Content creator. Tukang desain atau graphic design. Animasi atau videographer. Oke. SMK. Itu waktu umur 6 sampai 12 tahunan. Itu SD ya, itu SD. SMP kali ya. Kelas 3 SD. Kayaknya waktu TK deh. Itu waktu SD deh. Kelas 3 SMP kayaknya. Kelas 3 SMA. Pas SMA. Di kelas 3. Kayaknya TK deh. SD kali ya. 6 SD deh kayaknya. Kayaknya SMA deh. Umur 13 tahun atau 12 tahun. Akhir-akhir SD menuju SMP itu. Gitu deh. Terakhir kali ikut 17-an kayaknya kelas 5 SD deh. Terakhir waktu aku SMP. Tentang mini quiz gitu. Tentang 17 Agustus. Tangkap belut. Itu loh yang pukul-pukul bantal apa sih? Yang paling aku suka itu sepeda hias. Paling disukai balap karung. Makan kerupuk. Soalnya dapat kerupuk gratis. Lomba ini kelereng. Balap kelereng sama lomba balap karung. Teteh tahu Paskibra? Tahu. Nah, saya yang nonton. Lomba balap karung. Iya, perang bantal. Panjat pinang. Menggambar. Menaruh paku ke dalam botol. Balap karung. Galain gak bukan? Lomba masukin paku ke dalam botol. Ini sih kayaknya balap karung ya. Lomba yang sendok kelereng itu. Soalnya kan kayak ngelatih fokus gitu, jadi kayak so fokus gitulah anaknya. Berlomba makan kerupuk ya. Yang paling disukain kayaknya lomba makan kerupuk. Karena ada hadiah di atas. Suka makan dan apalagi kalau ada nasinya gitu. Banyak variasinya. Yang pakai helm, yang pakai sarung, digabung bertiga. Banyak variasinya. Di SMA dulu banyak kayak gitu. Soalnya selalu menang. Saya nggak pernah kalah. Cuman karena waktu itu menangnya sepeda zigzag, akhirnya suka itu aja. Karena di situ ada seseorang. Ada sih, jadi waktu itu tuh lombanya nangkep belut gitu. Dan Lihat temen jatuh aja, ketawa gitu. Lomba panjat pinang menangin sepeda. Ada. Nah, jadi ceritanya waktu itu aku lagi ikut lomba tarik tambang. terus bapak-bapak lagi main bola voli gitu kan. Lomba ini tau gak sih, lomba yang ambil koin-koin dari melon atau apa, buah apa gitu. Nah, di luar itu dilapisin sama oli. Ya itu kocak banget sih. Waktu itu tuh lagi ikutan lomba yang kelereng di sendok. Mungkin dianggap sebagai orang pintar, tapi ternyata pas pertanyaan nomor 1 udah salah, ada eliminasi gitu. Orang jadi main apa? Masukin paku ke dalam botol. Ya kan bener, bukan botol. Iya bener. Banyak sih, kayak aku kan bagian ketawanya aja. Jadi kayak ya udah gitu. Terus tiba-tiba jatuh, giginya copot. Dan temanku yang jadi juri, kan biasa kalau mulai tarik tambang pasti nginjak kaki gitu kan. Nah, dia waktu 1, 2, 3 prit, terbang dia. Sejauh ini nggak ada sih, normal-normal aja. Anak kecil baru datang, terus ada smash bola voli, terus kena muka. Terus tarik, terbang ke ruang BK. Free konsultasi. Sakit sih. Ojan udah nyeri cangking dari kecil. Waktu ikutan 17-an tuh kalau makan kerupuk, soalnya kalau makan kerupuk itu kan kayak kita makan tapi kita menang lomba, itu salah satu hal yang sangat saya rindukan.
Itu pas lomba pukul air, karena kayak seru aja gitu, kayak nyiprat-nyiprat gitu kena pukul air. Jadi waktu terakhir kali ikut lomba balap karung, kan udah paling maju nih, udah menyampi finish. Taunya malah kesandung, terus gak jadi menang. Kalau boleh jujur sih nggak ada. Akhirnya bisa kenalan karena ikut 17-an gitu. Kayaknya nggak ada deh, soalnya jarang juga ikut lomba 17-an. Kenangan lucu enggak sih, nggak ada. Paling jarang menang aja kalau yang lomba lain. Kompak mungkin ya, jadi kelas Adam waktu itu kan orang lain kalau satu kelas biasanya satu lomba, maksudnya kayak contoh lomba makan kerupuk. Biasanya satu orang doang yang daftar, kelas aku kebetulan yang daftar 10 orang sama bawa nasi masing-masing. Jadi si pakunya itu dimasukin sama orang gitu, jadi dapat juara 3. Curang ya. Kalau makna 17-an sendiri, Yang pasti happy ya. Harusnya itu penuh dengan kebersamaan. kayak momen persatuan buat semuanya. Menjalin kebersamaan gitu, sesama warga sekitar. Adalah waktu di mana orang-orang tuh menunjukkan kekeluargaan mereka gitu. Cuman karena ada 17-an, kita bisa kumpul bareng, ketawa-ketawa bareng, makan bareng. Wah, itu seru-seru banget sih. Di dalam Indonesia, pokoknya seluruh warga Indonesia berkumpul dan merayakan hari besar bersama-sama. Makna 17-an buat aku itu harapan ya, karena setiap ulang tahun tuh pasti punya harapan. Kemerdekaan itu emang susah diraih, dan itu cara-cara yang fun gitu, yang fun untuk bisa kita lakukan dalam merayakan kemerdekaan. Dan Makna 17-an karena udah lama banget ya bagiku sih untuk mengenang masa kecil gitu sih. Bagi aku adalah momen persatuan yang dirayakan oleh seluruh orang Indonesia. Kita sebagai pemuda itu turut merayakan apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita di masa lalu. Makna 17-an menurut aku tuh jadi kayak ajang untuk persatuan orang-orang yang jarang berkumpul. Untuk memperingati semangat juang para pejuang yang dahulu-dahulu kita. Jadi peringatan buat kita, masyarakat Indonesia, tentang semangat juang dari para pahlawan. Itu momen bareng-bareng sama teman-teman juga, terus momen mengingat apa ya istilahnya itu lucu-lucuan, tapi kita juga tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Karena kan banyak lomba, banyak ketemu orang-orang, terus banyak main juga jadinya, dan kadang-kadang dapat hadiah kan. Itu jadi orang-orang semua pada berkumpul di event 1 tahunan sekali itu. Kalau makna bagi aku itu pas 17 Agustus bisa berkumpul semuanya karena ya happy-happy gitu. Ajang tebar pesona ya. Jadi teman-teman gue ada yang dandannya sampai wah aja gitu, pokoknya kayak wisudaan gitu. Perbedaan 17-an sekarang itu lebih apa ya? Sekarang orang-orang pada belum boleh ya, belum boleh keluar-keluar, belum boleh ngapa-ngapain. Jadi ya merayakan sendiri di rumah lah. Tentunya semuanya dilakukan via online gitu ya. Udah nggak ada ketemu lagi lomba-lomba langsung gitu. sangat-sangat berbeda karena ada PPKM segala macam, dan karena pandemi ini jadinya kita nggak bisa kumpul atau seru-seruan bareng sama teman-teman gitu. Bedanya sama pandemi sekarang ya tahu sendiri ya, kumpul aja nggak boleh harus jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi ya itu kangen banget sih. Pingin lagi gitu buat ada acara 17-an, walaupun aku udah gede ya setidaknya bisa kumpul-kumpul lah sama orang-orang di komplek gitu sih. Waktu kecil tuh pas 17-an rame banget, kayak ada parade dan semacamnya. Tapi kalau misalnya pandemi ini jujur jadi sepi sih, dan itu rada sedih juga karena nggak bisa dirayain bareng-bareng. Karena PPKM dan lain COVID-19 jadi kurang sih menjalin kebersamaannya. Karena kita sekarang lebih baik di rumah aja, nggak tahu ada lomba online nggak atau enggak, jadi beda aja rasanya gitu. Karena pandemi jadi nggak bisa berkumpul kayak biasanya, jadi susah untuk ngapa-ngapain. Karena harus jaga social distancing, jadinya nggak bisa berkumpul gitu. Sekarang tuh mungkin karena di pandemi saat ini juga jadi kayak belum ngerasain yang kayak dulu lagi gitu. Mungkin karena udah gede juga, jarang main lomba, terus juga pandemi, jadi vibes-nya sebenarnya agak beda sih sama dulu. Terus bedanya sama waktu pandemi, sekarang udah nggak ada lomba-lomba kayak dulu lagi. Kurang asik dibandingkan masa lalu, karena masa lalu itu kita bisa ikut lomba kan, sedangkan kalau sekarang itu kayaknya tidak bisa lagi gitu. Waktu dulu gitu gue masih kecil, sekarang udah gede gitu aja sih. Waktu kecil ya badan saya kecil, sekarang ya gede-gedean aja. Mungkin perbedaannya Adam udah nggak bisa
ngerayain bareng, maksudnya nggak bisa ikut lomba lagi karena emang udah gede ya, malu juga kan kalau segede gini masih main yang sendok pakai kelereng atau gimana pun itu, jadi ya bedanya mungkin di sana. Harapanku tahun ini untuk Indonesia adalah semoga cepat pulih dan semuanya tetap sehat. Makin berdaulat dan masyarakat makin bersatu, bergotong royong, saling tolong menolong. Indonesia bisa jadi lebih baik lagi aja. Dan semoga ekonomi makin baik. Semoga pandemi cepat berlalu sih. Masyarakatnya lebih aware terhadap protokol kesehatan. We owe something to this country, jadi meskipun seburuk apapun kondisi sekarang, ya kita tetap harus memberikan sesuatu pada negara ini. Aku semoga Indonesia makin sehat, Indonesia makin kuat. Kita udah bisa ngerayain lagi 17-an seperti normal, seperti kayak tahun-tahun sebelumnya gitu, bisa normal lagi. Semoga bisa terus berinovasi untuk mewujudkan negara yang lebih baik, dimulai dari anak-anak mudanya. Semoga semuanya tetap sehat-sehat. Selalu taat protokol kesehatan ya teman-teman. Maju, kerja nyata. Yuk.